Hari ini kita bahas contoh soal kompetensi PPPK dan soal SKB CPNS Formasi Perencana Ahli Pertama Materi, Ekonomi. Pada saat ini, soal seleksi kompetensi teknis PPPK ataupun soal SKB CPNS dengan Formasi Perencana Ahli Pertama masih menginduk pada jabatan fungsional PNS. Kisi-kisi kompetensi teknis ataupun peraturan pendukung fungsional PPPK dapat merujuk pada peraturan PNS selama belum ada peraturan pengganti yang merujuk langsung ke peraturan PPPK. Ujian kompetensi teknis jabatan fungsional, selain tenaga kesehatan dan guru, kompetensi teknis atau SKB CPNS adalah bukan tes jurusan pendidikan terakhir dan bukan tes pengalaman kerja. Materi soal kompetensi teknis PPPK atau soal SKB CPNS adalah soal yang sesuai dengan jabatan yang dilamar, misal, perencana ahli pertama, maka yang dipelajari berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang jabatan fungsional perencana. Meliputi seperti gambar di bawah ini. Untuk lebih singkatnya silakan cek pada kisi-kisi periode sebelumnya di Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B-275-M.SM, pukul 1, 2023 tanggal 8 Februari tahun 2023 tentang materi pokok soal seleksi kompetensi bidang, SKB, dengan chat untuk seleksi CPNS tahun anggaran 2022. Dari kisi-kisi tersebut, silakan dicari tentang peraturan atau modul pendukung sebagai materi pembelajaran persiapan tes. Peraturan pendukung pembelajaran, misalnya, seperti tabel di bawah ini. Lanjut saja kita bahas soal dari materi ekonomi, yang mana merupakan salah satu dari kisi-kisi jabatan fungsional perencana ahli pertama dan ini ada beberapa FR 2022. 1. Pada saat terjadinya lonjakan jumlah permintaan minyak karena adanya kelangkaan bahan produksi, banyak produsen yang justru menimbun minyak demi dapat menjualnya dengan harga semahal mungkin. Upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk kembali mengembalikan harga normal adalah pemerintah dapat menghukum lebih tegas terhadap pabrik distributor minyak goreng di Indonesia sebagai penyedia dan pendistribusi minyak goreng yang melakukan penimbunan minyak sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Juga pemerintah dapat menambah pabrik minyak goreng agar kita bisa lebih mandiri dan terhindar dari kelangkaan serta kenaikan harga minyak goreng. Dan pemerintah juga bisa lebih tegas terhadap pabrik distributor minyak goreng di Indonesia sebagai penyedia dan pendistribusi minyak goreng. Sehingga pilihan jawaban yang tepat adalah E. Menghukum dan menindak tegas para penimbun minyak dan berusaha meningkatkan jumlah produksi minyak dalam negeri. 2. Pada saat terjadinya lonjakan jumlah permintaan masker karena pandemi, banyak produsen yang justru menimbun masker. Hal tersebut menyebabkan jawabannya adalah E. Penawaran masker tetap, harga naik. Menurut teori permintaan dan penawaran, jika permintaan akan suatu barang meningkat sementara penawaran tetap, maka harga akan naik. Jadi, kala itu ketika permintaan masyarakat akan masker medik meningkat, dan pada saat yang bersamaan barang menjadi langka, maka harga masker tersebut melonjak fantastis. Adanya faktor spekulasi yang dapat menjelaskan terjadinya kelangkaan barang. Motif spekulasi umumnya dilakukan oleh produsen atau pedagang yang didorong untuk menimbun barang pada harga rendah untuk kemudian dijual ketika harga naik. 3. Saat ini walaupun anjuran memakai masker masih diberlakukan jika kesehatan sakit, masker medik sudah bukan barang langka, harga sudah kembali normal. 1 buah masker medik sekarang hanya dijual seharga Rp20.000 ribu box, sehingga membuat para penimbun merugi. Banyak faktor yang menyebabkan kembali stabilnya harga masker medik tersebut, antara lain karena jawabannya adalah D. Menambah suplai masker medik dengan sistem impor. Antara lain karena pemerintah mengimpor masker medik dan adanya anjuran penggunaan masker kain. Masker kain sebagai barang substitusi mampu menggeser kurva permintaan,
Dan pada waktu yang bersamaan pemerintah menambah suplai masker medik dengan sistem impor. 4 berikut ini adalah PDB negara Konoha pada 3 tahun terakhir. Tahun 2018, 200 miliar rupiah. Tahun 2019, 400 miliar rupiah. Tahun 2020, 350 miliar rupiah. Dari data tersebut, kebijakan moneter dan fiskal yang bisa dilakukan negara Konoha pada awal 2 tahun 2021 adalah D. Memberlakukan kredit longgar dan memberikan bantuan langsung tunai, BLT. Untuk melihat PDB tahun 2021 harus melihat PDB tahun sebelumnya. PDB tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan. Terjadi resesi, pertumbuhan ekonomi negatif, turun yang mana menaikkan pendapatan nasional. Jika terjadi resesi, maka kebijakan yang tepat adalah kebijakan moneter ekspansif dan fiskal ekspansif. Kredit longgar adalah moneter ekspansif, mengurangi subsidi adalah fiskal kontraktif. Suku bunga dinaikkan adalah moneter kontraktif, naik pajak adalah fiskal kontraktif, meningkatkan giro wajib minimum adalah moneter kontraktif, menaikkan suku bunga adalah moneter kontraktif. Ini adalah materi ekonomi makro. Di bawah ini yang bukan tahapan penyusunan anggaran berbasis kinerja mengacu pada proses pengelolaan keuangan daerah. Jawabannya adalah A. Kontrol dilakukan sebelum dan setelah anggaran digunakan. Tahapan penyusunan anggaran berbasis kinerja mengacu pada proses pengelolaan keuangan daerah terdiri dari 1. Perumusan strategi 2, perencanaan strategi 3, penyusunan program 4, penganggaran 5, implementasi 6. Evaluasi kinerja ini adalah materi anggaran berbasis kinerja. 5 soal tersebut adalah soal dari kumpulan latihan soal di website Tryout Alphabet. Mau soal lainnya? Yuk gabung belajar bersama kami hanya dengan 40.000. Jika materi ini bermanfaat silakan like dan subscribe. Jika ada pertanyaan silakan hubungi admin di bawah ini. Sekian untuk pembelajaran hari ini, sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Salam pejuang ASN.